Menika kita badhe ngaji merga niki akhir bulan Rajab. Biasanya akhir bulan Rajab rame dibahas mengenai Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada sore hari ini kita bakal mengaji sebentar nggih Ibu Bapak mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Isra niku artosipun melaksanakan perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj diartikan dengan perjalanan Kanjeng Nabi dari bumi naik ke atas langit. Perjalanan dari bumi, perjalanan di malam hari maksudnya adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjid Al-Aqsa menuju ke langit, naik ke atas. Inilah kemudian yang kita kenal dan di Indonesia alhamdulillah sampun diperingati sebagai hari besar umat Islam, yaitu pelaksanaan Isra Mi'raj. Ibu bapak ingkang kawula mulyakaken, sebetulnya apa sih rahasia dari Isra Mi'raj itu? Sesungguhnya rahasia dari Isra Mi'raj tersebut menandakan bahwa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia. Maka kita beri judul bagian yang pertama pada pertemuan kita di sore hari ini adalah kemuliaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra wau sampun dibaca, alhamdulillah. Bacaan Qur'ane sae napa mboten, Bu? Merdu nggih? Alhamdulillah. Surat Al-Isra ayat setunggal menika turun berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi. Ibu bapak, Rizin, Kanjeng Nabi itu kan punya dua orang yang menopang dakwah baginda Nabi. Satu tokoh besar bernama Abu Thalib, paman kandung baginda Nabi. Yang kedua sinten ibu bapak? Siti Khadijah, garwane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama masih ada Abu Thalib, tidak ada orang kafir Quraisy yang berani menyakiti fisik baginda Nabi. Karena Abu Thalib menjaminkan dirinya melindungi baginda Nabi. Karena Abu Thalib ini tokoh besar di Mekah pada waktu itu, orang-orang Mekah masih punya etika. Mereka tidak berani mengganggu baginda Nabi karena menghormati seorang tokoh besar bernama Abu Thalib. Sedangkan istri baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi baginda Nabi ini menguatkan hati baginda Nabi saat menghadapi kesulitan demi kesulitan. Maka di tahun ke-10 kenabian ada peristiwa yang cukup mendatangkan kedukaan dalam hidup baginda Nabi. Apa itu Bapak Ibu? Wafatnya dua manusia hebat yang menemani baginda Nabi. Abu Thalib, tempat baginda Nabi memperoleh jaminan perlindungan dari masyarakat kafir Quraisy, wafat. Tidak lama berselang setelah wafatnya Abu Thalib, baginda Nabi, istri baginda Nabi yaitu Siti Khadijah pun ikut wafat.
sudah luar biasa kedukaan yang dialami oleh Rasulullah. Waktu itu usia baginda Nabi berapa ibu bapak? Kira-kira 50 tahun. 50 tahun esin nom apa ampun nopo? Masih muda. Ya Allah. Nggih, setengah nom. Nggih. Baginda Nabi masih muda, usia 50 tahun. Setelah wafatnya dua orang ini, Rasul melihat bahwa Islam akan sulit disebarkan di kota Mekah. Maka dicarilah wilayah yang baru, yang kemungkinan bisa menerima ajakan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Nabi, ibu bapak, tempat mana yang sudah masyhur yang kita ketahui tersebut? Tempat tersebut bernama kota Taif. Di kota Taif ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau bawa itu ternyata tidak diterima oleh masyarakat Taif. Sudahlah di kota Mekah ditolak dakwah Kanjeng Nabi. Di kota Taif yang diharapkan, karena di sana ada juga keluarga baginda Nabi, ternyata juga mengalami penolakan hebat. Lalu ibu bapak, kemana baginda Nabi akan pergi? Maka tiada tempat lain untuk pergi kecuali adalah kembali ke kota Mekah. Tapi kembali ke kota Mekah dengan tidak ada dua orang yang dulu menjadi penopang dakwah baginda Nabi, ini cukup berat bagi Rasulullah. Oleh karena itu, beliau mengirim Zaid bin Harisah untuk menemui beberapa tokoh orang Quraisy. Tokoh-tokoh ini ibu bapak dimintai oleh baginda Nabi agar mereka mau menjadi orang yang menjamin keselamatan baginda Nabi. Dari banyak tokoh yang didatangi oleh utusan baginda Nabi itu, ada satu orang tokoh. Asmane adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini mengatakan, "Wahai Muhammad, tidak pantas dirimu diusir dari kota Mekah ini. Maka aku yang akan menjamin keselamatanmu. Selama engkau berada di kota Mekah, aku menjamin tidak akan ada orang yang berani menjaminmu. Tidak ada orang yang akan berani menyakitimu." Maka ibu bapak, ma'asyiral mu'minina wal mu'minat rahimakumullah, atas jaminan keselamatan yang diberikan oleh Mut'im bin Adi kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah masuk ke kota Makkah didampingi oleh Mut'im dengan keberanian yang luar biasa. Mut'im membawa baginda Nabi tawaf dulu di Ka'bah. Waktu itu dilihat oleh tokoh-tokoh Quraisy yang memusuhi baginda Nabi. Lalu ditanya, "Wahai Mut'im, ini Muhammad berada di dalam jaminanmu atau tidak?" Mut'im mengatakan, "Muhammad berada di dalam jaminanku." Oh, kalau begitu Muhammad aman. Ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan oleh Allah, karena jasa-jasa Mut'im bin Adi ini, maka baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah tidak adanya Abu Thalib dan istri baginda Nabi, Rasul tetap aman berada di kota Mekah. Pertanyaannya, ma'asyiral mu'minin, Mut'im ini sudah menjadi muslim beriman kepada Rasulullah atau statusnya masih menjadi kafir? Riwayat menyebut Mut'im sampai beliau wafat belum menganut agama Islam. Dia statusnya masih menjadi seorang yang non-muslim. Meskipun demikian, sebagai sesama manusia, orang Mekah, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
pada peristiwa tersebut, setelah Abu Thalib wafat, setelah istri Kanjeng Nabi Siti Khadijah wafat, alhamdulillah mendapat jaminan keselamatan dari Mut'im bin Adi ini. Rasulullah SAW suatu saat beliau itu istirahat di mana ibu bapak? Di Masjidil Haram. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang disebut ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas mengenai surat Al-Isra dan surat An-Najm, di sini kita lihat betapa luhur pribadi baginda Nabi. Ibu bapak, panjenengan nate napa mboten sebagai seorang muslim bergaul dengan orang non muslim? Nate nggih? Nate. Bisa jadi di antara tetangga kita ada yang tidak muslim. Tetapi kalau ketemu di jalan saling sapa napa mboten? Apa mboten saling sapa? Pas ketemu delengno. Mboten nggih Ibu Bapak? Mboten. Insyaallah kita muslim orang yang selalu mengedepankan assalamualaikum. Yaitu kita itu orang yang menyebarkan kedamaian. Prinsip kita damai dengan siapapun. Kalau ada orang non-muslim yang punya jasa kepada kita, jasa baik, kira-kira kita ingat atau kita lupakan, Bu? Rasul demikian. Beliau ketika terjadi perang Badar, beberapa kafir Quraisy itu menjadi tawanan kaum muslimin di kota Madinah. Lalu beliau mengatakan seperti ini dengan tegas. Lau kana Mut'im bin Adi hayyan. Kalaulah Mut'im bin Adi itu masih hidup hari ini, kata beliau, summa kallamani fi haula, lalu Mut'im itu minta agar tawanan-tawanan perang ini dibebaskan, la taraktuhum, pasti aku akan membebaskan seluruh tawanan ini. Berarti menggambarkan apa ibu bapak? Bahwa baginda Nabi itu adalah manusia yang luhur budi pekertinya, yang sangat menghargai jasa dan kebaikan orang lain, meskipun kebaikan itu datang bukan dari umat Islam, tapi dari seorang kafir bernama Mut'im bin Adi. Surat Al-Isra ini turun untuk menghibur baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratnya tadi sama-sama sudah kita baca ibu bapak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih kepada Allah. Apa kalimat tasbihnya ibu bapak? Subhanallah. Subhan. Kalau di dalam ayat ini subhanalladzi. Tapi kalau dalam bahasa kita niku subhanallah. Mengapa dimulai dengan tasbih? Karena yang dibicarakan oleh Allah adalah peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa yang membuat kita itu merasa kagum. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Ibu bapak ingkang kawula muliakan. Karena Allah memulai ayat ini dengan tasbih subhanallah, maka sesungguhnya yang ingin diceritakan oleh Allah difirmankan di surat Al-Isra ini adalah peristiwa yang hebat luar biasa. Apa peristiwanya ibu bapak? Baginda Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Zaman dulu
ditempuh dalam jangka waktu 1 bulan perjalanan. Jadi kalau pulang balik itu membutuhkan waktu 2 bulan. Tapi baginda Nabi hanya butuh waktu 1 malam. Jadi wengi mangkat wis balik maning. Jebule ora kung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi baginda Nabi mengalami peristiwa hebat karena baginda Nabi naik ke atas langit. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Itu karenanya ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah itu maha mendengar apapun yang ada di dalam hati kita. Allah maha mendengar suara selirih apapun. Maka seorang muslim begitu mendengar peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi, ibu bapak, sesungguhnya peristiwa tersebut adalah peristiwa yang langka, yang sekali lagi kita ingin menunjukkan bahwa peristiwa tersebut menentukan dan menunjukkan bahwa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mulia. Dalam sejarah para nabi, apakah ada nabi yang mengalami peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu? Tidak pernah ada. Para rasul yang jumlahnya banyak itu tidak ada mengalami peristiwa seperti peristiwa baginda Nabi. Nabi dan Rasul tidak ada, apalagi kita manusia biasa. Tapi para ulama sering menyebut sholat itu dengan istilah mi'raj. Nanti napa mboten Bapak Ibu? Ada yang mengatakan as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj itu maksudnya adalah saat kita melaksanakan sholat, kita itu sesungguhnya sedang terhubung dengan apa yang ada di langit. Maka ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ini ayat pertama di surat Al-Isra yang menunjukkan betapa mulianya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ibu Bapak, selain surat Al-Isra, ada surat lain yang juga sesungguhnya menceritakan peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Tapi ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-18 ini ada di surat apa Ibu Bapak? Surat An-Najm. Jadi surat An-Najm adalah surat lain di dalam Al-Quran yang menceritakan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau surat Al-Isra itu sifatnya menceritakan perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, maka peristiwa ketika Rasulullah Mi'raj di langit itu diceritakan di dalam surat An-Najm. Maka para alim ulama menganjurkan, termasuk Profesor Dr. Ali As-Solabi, ketika kita membahas Isra dan Mi'raj, maka bahaslah 2 ayat ini. Maka dalam pertemuan ini kita bahas 2 ayat ini secara sederhana saja, tidak mendalam. Mudah-mudahan ini bagian dari cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, apa peristiwa yang diangkat oleh Allah di dalam surat An-Najm? Kalau kita baca ayatnya, ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Hatinya, berarti hati sinten Ibu Bapak? Hati Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dzabal fuadu mara'a, tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi Kanjeng Nabi ketika beliau sudah berada di langit, beliau mengalami peristiwa spiritual yang luar biasa. Efek atau manfaat dari peristiwa spiritual ini
setelah beliau turun ke bumi, membuat beliau menjadi manusia yang tegar dan kuat luar biasa, menghadapi cobaan-cobaan dan musibah yang dialami oleh baginda Nabi. Memang baginda Nabi, ibu bapak, sangat terpukul dengan wafatnya paman kandung beliau, Abu Thalib. Terlebih-lebih dengan wafatnya istri yang sangat beliau cintai, Sinten Bu? Siti Khadijah. Betapa dalam cinta baginda Nabi kepada Khadijah, sampai-sampai ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebut-nyebut Siti Khadijah, baginda Nabi SAW membela luar biasa istri beliau tersebut. Dua manusia hebat ini sudah tidak ada, tapi kemudian baginda Nabi dinaikkan ke atas langit. Beliau mengalami pengalaman spiritual yang hebat, maka itu menjadikan baginda Nabi sebagai manusia yang kuat setelahnya. Ibu bapak ingkang kawula muliakan, kan dalam hidup ini nggih, ada orang yang dia cintai, atau karena ada orang yang melindungi dirinya. Tapi ketika orang yang dicintai sudah tidak ada, orang yang dia kagumi sudah tidak ada, umumnya orang-orang seperti ini akan bagaimana, ibu bapak? Dia akan mengalami kedukaan yang luar biasa, hidupnya tidak semangat. Betul sih? Kerjane kepriwe? Biasanya mangkate jam 7, ke mangkate jam pira? Jam 12. Baik. Wis baline lah, wis kerja ya gue. Hidup tapi seolah-olah seperti mayat. Sudah tidak ada lagi harapan untuk menjalani hidup. Ketemu karo wong sing ngajak ngobrol senyum-senyum kayak meneng baik. Sudah tidak ada untuk menjalani hidup. Maka kalau kita lihat apa yang dialami oleh baginda Nabi, yang membuat orang itu menjadi kuat dalam menjalani hidup ini adalah pengalaman spiritual. Dan kita seorang mukmin itu selalu diberi pengalaman-pengalaman spiritual. Tentu kelas kita tidak seperti baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengalaman spiritual yang bisa kita nikmati setiap hari. Apa itu, ibu bapak? Di pengajian kemarin kita cerita, ada waktu di mana rahmat Allah itu turun kepada umat Islam. Waktunya adalah menjelang sholat subuh. Orang yang menjaga kualitas, orang yang menjaga sholat malamnya, sebelum melaksanakan sholat subuh, rahmat Allah akan turun. Dan dia akan menikmati rahmat Allah itu sebagai pengalaman spiritual dia. Maka kita pun menyaksikan, ma'asyiral mu'minin, demikian juga yang disampaikan oleh para alim ulama. Siapa yang menjaga sholat tahajudnya secara konsisten dan istiqomah, siapa yang menjaga sholat malamnya secara istiqomah, dia akan menjadi manusia yang kuat dalam hidup ini. Dia akan menjadi manusia yang tegar dalam hidup ini. Berarti kalau kita mendapat ujian berat, apa yang kita lakukan, ma'asyiral mu'minin? Bersimpuh kepada Allah di malam hari, sholat kita kepada Allah, mengadu apa kelemahan-kelemahan kita, pasti Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Ma'asyiral mu'minin, inilah ayat pertama yang bisa kita lihat dari apa yang dialami oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian orang kafir Quraisy Mekah akan memperdebatkan peristiwa yang dilihat oleh baginda Nabi? Maksudnya orang-orang Mekah setelah baginda Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, hampir semua orang kafir Quraisy di kota Mekah pada waktu itu menyatakan bahwa baginda Nabi berdusta. Baginda Nabi bohong, kata mereka. Yang tidak mengatakan bohong adalah sahabat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama
Abu Bakar Siddiq atas keyakinan beliau dan pemberanan beliau terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq. Ini menandakan bahwa peristiwa ini luar biasa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Disinilah, di saat itulah baginda Nabi benar-benar melihatnya pada waktu yang lain. Siapa yang dilihat oleh yang dilihat oleh baginda Nabi pada surat An-Najm ini adalah malaikat Jibril. Jadi ibu bapak, malaikat Jibril itu dilihat rupa aslinya oleh baginda Nabi itu 2 kali, bapak ibu. Pertama, ketika wahyu pertama diterima oleh baginda Nabi, di mana ibu bapak? Di Gua Hira. Di Gua Hira itu baginda Nabi melihat rupa Jibril yang asli. Bagaimana rupa Jibril yang asli? Beliau itu memiliki 600 sayap. Sesayap menutupi setengah bumi, ibu bapak. Apa maning ana 600 kepriwe ge. Tapi jangan dibayangkan seperti manusia duwe sawap 600, tidak. Bayangan malaikat tentang malaikat Jibril banyak diceritakan bahwa malaikat Jibril itu indah. Pokoknya pripun bu? Tidak bisa dibayangkan oleh kita. Tapi yang jelas pada hadis disebutkan seperti itu. Itu saat pertama malaikat Jibril, itu saat pertama baginda Nabi melihat rupa malaikat Jibril secara asli. Dan itu. Lalu kapan baginda Nabi melihat rupa Jibril yang asli? Yang kedua, saat beliau melaksanakan Mi'raj. Disitulah malaikat Jibril melihat, disitulah baginda Nabi melihat malaikat Jibril. Apa yang disebut di ayat? Walaqad ra'ahu. Sungguh baginda Nabi itu melihat dengan benar-benar malaikat Jibril itu. Ibu bapak, bapak ibu, saya mau berdiri. Rampung lebih ngadeg. Kalau beriman, lalu melihat sesama orang beriman, itu imannya naik, ibu bapak. Tapi orang kalau melihat ahli maksiat, itu imannya naik apa turun? Saya tidak tahu itu. Bu, malaikat itu adalah makhluk Allah sing taat melaksanakan perintah Gusti Allah. Orang nana sing jenenge malaikat niku maksiat, mboten wonten. Wonten malaikat diperintah oleh Gusti Allah pentasbih. Tasbih terus napa mboten? Tasbih. Ana malaikat diminta oleh Gusti Allah untuk mencatat setiap perkumpulan, di dalamnya ada orang-orang yang berzikir, namanya malaikat sayyarah. Nang pengajian Mas RH pada nyatet timbok siji-siji nyatet. Ngesuk ana maning, ngesuk ana maning. Terus apa laporan malaikate? Gusti Allah kesel. Orang anak. Malaikat tetap saja senang menjalani ketaatan. Nah, ibu bapak, maksud kami, baginda Nabi, malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya, ini beliau itu melihat makhluk Allah, hamba yang taat kepada Allah. Sebagaimana pada pertemuan yang pertama, yang sangat berkesan di hati baginda Nabi, maka pertemuan yang kedua dengan malaikat Jibril dalam rupanya yang asli, itu juga semakin membuat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tambah berkesan. Itu ketika melihat malaikat Jibril yang asli, Masya Allah, Jibril katanya. Okay. Jadi sudah terlupakan kesedihan-kesedihan beliau, maka iman baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu bapak, angger dewek lagi sedih, nang omah bae apa silaturahim. Nggih, ada masalah, silaturahimlah ke orang-orang soleh. Minimal anggar ketemu wong soleh ngobrol utang apa ora, Bu?
Dia akan ngobrol ketaatan dan yang lain-lain insyaallah. Lalu ayat yang berikutnya apa Ibu Bapak? Di surat An-Najm setelah Allah menceritakan bahwa baginda Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dilihat malaikat Jibril itu sidratil muntaha. Kapan-kapan kita kaji. Pokoknya itu tempat yang paling tertinggi di atas langit. Indaha jannatul ma'wa. Dekat dengan surga tempat kita tinggal. Amin ya Rabbal. Ma'wa itu tempat berlindung Ibu Bapak. Terus niki kan joglo nggih. Tempat kita berlindung dari panas, dari nopo hujan. Ma'wa itu juga tempat berlindung, artinya tempat kita tinggal selama-lamanya. Disebutkan di sini bahwa pertemuan antara baginda Nabi dengan malaikat Jibril terjadi di dekat surga. Priwe ge. Masyaallah nggih. Menyenangkan ngoten. Lalu ayat ini napa Ibu Bapak? Sebut oleh Gusti Allah, idz yakhsas sidrata ma yakhsa. Intinya bahwa apa yang dilihat oleh baginda Nabi itu sesuatu yang benar-benar terlihat, bukan sesuatu yang sesungguhnya memang sulit untuk digambarkan dengan ucapan. Lalu ayat di surat An-Najm ayat 9 ayat 18 ditutup dengan apa Ibu Bapak? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maka baginda Nabi telah melihat besaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Bapak yang kami muliakan, kita tidak mungkin menceritakan seluruh rangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan Imam Ibnu Katsir saja membutuhkan 10 halaman di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir untuk hanya menceritakan dan menguraikan hadis-hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Intine dawa. Kalau kita ceritakan peristiwa detail 10 sampai 15 pertemuan. Tapi kok kayaknya mboten nggih. Pokoknya intine bahwa seluruh apa yang disaksikan oleh baginda Nabi, rangkaian-rangkaian peristiwanya itu adalah peristiwa-peristiwa yang semakin meningkatkan iman dan takwa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain apa yang disebut di surat Al-Isra dan apa yang disebut di surat An-Najm, sekali lagi Ibu Bapak, menunjukkan bahwa baginda Nabi adalah manusia yang mulia. Kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi mulia, kita mengikuti beliau, mudah-mudahan kita juga akan mengalami dan menerima kemuliaan. Walaupun tidak sehebat baginda Nabi, tapi minimal kita bisa mengikuti kemuliaan beliau. Yang terakhir Ibu Bapak, Isra dan Mi'raj baginda Nabi menjelaskan mengenai keutamaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu, kalau Ibu Bapak, di dalam ayat surat Al-Isra niku kan disebut Masjidil Aqsa nggih. Masjidil Aqsa niku masjide. Kalau Baitul Maqdis itu nama tempat, bisa disebut sebagai kotanya. Maka sering disebut dengan kota Al-Quds. Kalau orang-orang Israel menyebutnya dengan Yerusalem. Zaman dulu para ulama menyebutnya dengan Ilya. Mau Ilya, mau Yerusalem, mau Al-Quds, mau Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, niku sama saja. Kalau sekarang di Palestina, di antara tepi barat dengan jalur Gaza. Sekarang posisinya Ibu Bapak menjadi tempat yang oleh PBB disebut sebagai Greenland. Tempat di mana tidak boleh dikuasai oleh Israel. Sudah berkeinginan menjadikan Yerusalem atau Al-Quds ini sebagai ibu kota Israel. Kita menolaknya nih Bapak Ibu.
Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mencantumkan Baitul Maqdis, mencantumkan Al-Quds, berarti menandakan bahwa Al-Quds itu memiliki keutamaan dan baginda Nabi. Bagi kita ibu bapak, apa yang dilihat hebat oleh baginda Nabi berarti hebat menurut kita. Apa yang dipandang baik oleh baginda Nabi, bagi kita orang beriman haruslah dilihat nopo ibu bapak baik. Contoh, baginda Nabi melarang orang makan dengan tangan. Kan wajan sih? Kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti apa yang disebut oleh baginda Nabi, makan dengan tangan kanan baik, berarti itu baik dalam pandangan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam pandangan kita juga baik ibu bapak. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tidak kita ceritakan secara, di sini baginda Nabi menceritakan peristiwa yang dialami oleh beliau berkaitan dengan Isra atau perjalanan di malam hari. Dari mana ibu bapak? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hadisnya ataitu bil buraq. Aku didatangkan seekor buraq. Apa itu buraq? Dabah abiyat tawil. Seekor binatang yang berwarna putih, agak tinggi. Kata baginda Nabi, fauqal himar wa dunal bighal. Jadi lebih tinggi keledai, tapi lebih kecil daripada baghal. Bighal itu kuda, tapi kuda yang jenisnya niku kecil, bukan kuda. Kuda jenengan ngertos nggih Bapak Ibu? Orang ngerti kuda ya. Jaran. Bentuknya seperti itu. Lalu apa yang menarik yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Dalam keterangan hadis ini beliau menyebut Bighal itu kemudian mencengkramkan kukunya ibu bapak. Di mana ibu bapak? Ketika sudah sampai ke masjid, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, "Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Aku naik ke atas buraq. Piambek nopo sarang malaikat Jibril? Sarang malaikat Jibril. Beliau dibawa oleh buraq ini menuju ke Baitul Maqdis. Nah, disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Karena Rasul menyebut di dalam keterangan hadisnya ada Baitul Maqdis, lalu Rasul secara tidak langsung Baitul Maqdis itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama. Maka menceritakan Isra dan Mi'raj sesungguhnya juga menceritakan mengenai keutamaan Baitul Maqdis. Lalu apa peristiwa yang terjadi ma'asyiral mukminin di dalam hadis ini? Farabattuhu bil halaqati. Lalu Nabi setelah sampai di nopo ibu bapak Masjidil Aqsa aja, beliau lalu turun. Lalu buruknya itu diikatkan di tempat biasa para nabi dulu mengikatkan hewan tunggangannya. Berarti buruk juga diikat nggih Ibu Bapak? Oh, ini kelas. Lalu apa sambungannya? Allah katakan jeng Nabi, "Summa dakhaltul masjid." Lalu aku masuk ke dalam masjid. Masjid Al-Aqsa. Padahal pada waktu itu Masjid Al-Aqsa dalam keadaan terkunci. Sebab masih di bawah kekuasaan Romawi. Jadi masjid ini masih dikunci ibu bapak. Rasul masuk ke dalam,
Apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, fasallaitu fihi rak'atain. Lalu aku melaksanakan salat 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi nggih Bu Bapak, kita niki pinaringan bukan hanya kesempatan untuk melaksanakan salat di Masjidil Haram, tapi juga kita mudah-mudahan diberi oleh Allah rezeki saged salat di mana Ibu Bapak? Salat sebagaimana dulu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah di sana. Tsumma kharajtu. Setelah selesai melaksanakan salat, aku keluar dari Masjidil Aqsa. Lalu kata Nabi, faja'ani Jibril alaihi salam. Lalu tiba-tiba datang sinten Ibu Bapak? Malaikat Jibril alaihi salam. Apa yang dibawa oleh malaikat Jibril? Beliau membawa 2 minuman. Satu minuman namanya khamar, satu minuman namanya susu. Waktu itu memilih susu. Lalu apa jawaban malaikat Jibril ketika itu? Kata malaikat Jibril, ikhtartal fitrah. Sesungguhnya engkau telah memilih sesuatu yang fitrah. Berarti memilih susu, bukan memilih khamar. Kita tidak sedang menceritakan pilihan baginda Nabi antara khamar dan susu, tapi yang sedang kita ceritakan adalah bahwa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung dan besar. Di antara keagungan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mengutamakan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas di Palestina. Semoga ini menjadi pesan penting bagi kita di sore hari ini, Bu Bapak nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada umat Islam dan kaum muslimin di Palestina kemerdekaannya, Allahumma amin. Mengembalikan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam, karena ini sesungguhnya yang diinginkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah pemahaman kita semakin mendalam tentang apa pesan besar baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita rangkum, yang pertama adalah bahwa Isra dan Mi'raj itu menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya menunjukkan keutamaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia di sore hari ini. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.